pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. So kita mau Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak adalah candi itu yang diberi nama Candi dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa, dan takkan pernah lagi ada manusia lain. Selain Candi Prambanan di sebelah utara, nanti ada 3 candi Buddha. Yang pertama adalah Candi Lumbung, yang kedua ada Candi Kubra atau Candi Rusak, kemudian yang ketiga nanti ada Candi Sewu atau Seribu. Untuk Candi Prambanan yang ada di depan adik-adik sekalian, ini dibangun oleh seorang raja Hindu yang bertahta pada saat itu bernama Prasaidikatan. Pada tahun 856 Masehi dengan total candi 240 candi. Dan untuk Candi Prambanan yang ada di depan adik-adik sekalian ini memiliki usia yang cenderung lebih muda daripada Candi Borobudur. Mana ke Candi Borobudur? Yang sudah pernah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomor main banyak juga yang sudah pernah ke Candi Borobudur. Oke, jadi untuk Candi Prambanan memiliki usia yang cenderung lebih muda daripada Candi Borobudur. Kenapa lebih muda? Karena Raja-Raja Hindu membangun Candi Prambanan selain sebagai tempat untuk beribadah umat agama Hindu, tetapi juga sebagai upaya untuk menyaingi kemegahan daripada Candi Borobudur. Tetapi sayangnya pada abad ke-10 Candi Prambanan itu runtuh karena 2 bencana alam. Apa saja itu? Yang pertama adalah letusan dari gunung Merapi ditambah dengan adanya gempa bumi. Nah, setelah dirasa tidak aman lagi, akhirnya raja yang bertahta pada saat itu memindahkan pusat ibu kota kerajaan Hindu yang dulu ada di Jawa bagian tengah pindah ke Jawa Timur. Kemudian ketika di Jawa Timur akhirnya muncul konflik yang sama, adanya perperangan, adanya konflik internal, adanya masuknya Islam pada saat itu. Akhirnya umat agama Hindu yang masih tersisa di Jawa bagian timur mau tidak mau mereka harus mengungsi lagi. Lalu mereka memilih Bali sebagai tempat pengungsiannya mereka. Mereka pergi ke Bali. Kenapa mereka pindah ke Bali? Karena pada saat itu di Bali ada kerajaan Hindu yang cukup besar. Jadi umat agama Hindu yang masih tersisa pada saat itu mereka pindah ke Bali karena mereka meminta perlindungan dan juga kemaslahatan umat agama Hindu yang ada di Bali. Ini yang menyebabkan kenapa di Bali sampai sekarang umat agama Hindunya lebih besar daripada di Jawa bagian tengah. Nah, untuk berpindah ibu kota dari Hindu di Jawa bagian tengah menuju ke Jawa Timur atau pusat ibu kotanya itu pada tahun 1924 yang dilakukan oleh Let's go, look at bule lah. ini kita akan menjelaskan Prambanan secara singkat. Jadi dari segi geografinya, batu yang digunakan pada pembangunan Candi Prambanan ialah batu andesit. Batu ini merupakan bahan utama pembangunan Candi Prambanan. Warna batuan pada Candi Prambanan seperti yang kita lihat berwarna hitam, abu-abu, dan keabuan. Tekstur batuannya, tekstur batu yang digunakan untuk membangun Candi Prambanan memiliki tekstur porian dan berpori. Proses pelapukan mengubah porositas batuan menjadi pori dan tingkat pelapukan yang tinggi memperbesar kategori batuan. Batu andesit digunakan sebagai bahan utama pembangunan Candi Prambanan karena ketersediaan dan karakteristiknya yang sesuai. Ketersediaannya yang melimpah, kapasitasnya
tua, jadi karena pengaruh tenaga eksogen, bumi dan eksogen dalam bumi. Tenaga-tenaga alam ini menyebabkan batuan mengalami pelapukan, erosi, pendeplosan, dan transformasi. Didukung juga oleh beberapa faktor diantaranya suhu ekstrim, cuaca ekstrim, tekanan tinggi, maupun faktor air sehingga batuan mengalami siklus yang semula magma cair dapat berubah menjadi batuan. Contohnya sejarahnya yaitu Relief Ramayana menggambarkan kisah Pangeran Brahmasta dan Mahabharata diajarkan yaitu kesetiaan, keberanian, cinta, dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Yang kedua yaitu Relief Krishnayana menceritakan kehidupan Dewa Krishna sebagai pemimpin bijak dan pelindung kebenaran. Nilai yang diajarkan kebijaksanaan, cinta damai, dan kepemimpinan yang adil. Yang ketiga adalah Arca Brahmana Dewata dan Arca Lokapala, yaitu yang mengandung arti Brahmana yaitu simbol menjaga nilai spiritual dan ilmu. Dewata berwujudan kekuatan alam dan keharmonisan hidup. Arca Lokapala yaitu pelindung arah mata angin, simbol penjagaan moral dan keseimbangan. Makna kehidupan modern, realis dan tokoh-tokoh tersebut mengajarkan kepentingan kebenaran, pemimpinan bijak, penghargaan terhadap ilmu, dan hidup selaras dengan alam. Relief-relief ini bukan hanya warisan budaya, tapi juga sumber inspirasi dan nilai kehidupan yang relevan hingga kini. Tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Kamu berubah, Dulu kurus sekarang gajah. aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Yang
pertama, aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli.